Oke. Halo, selamat sore teman-teman semua. Selamat datang di kelas riset dan skripsi dari SLA Academy. Sore hari ini, perkenalkan nama saya Tinton Ramadan yang akan jadi moderator pada kesempatan kali ini. Hari ini pembicara kita Pak Muhammad Fahrudin. Beliau dosen matematika dan juga statistika di beberapa perguruan tinggi di Jakarta, diantaranya Universitas Trilogi dan juga ISTN. Halo Pak Faru, sudah di tempat? Halo, sudah. Alhamdulillah. Oke, hari ini kita bakal diskusi dan juga sharing tentang simulasi pengolahan data dengan menggunakan SPSS ya Pak Faru ya. Oke, nah mudah-mudahan teman-teman bisa dapat manfaat dari webinar kali ini dan sambil nunggu teman-teman yang lain yang belum masuk, aku pengen langsung kasih aja ke Pak Faru. Kalau sudah siap Pak? Sudah. Oke. Buat Pak Faru, waktu dan tempat aku silakan. Terima kasih. Baik. Baik, teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore ya semuanya. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Terima kasih untuk kesempatannya pada sore hari ini. Teman-teman, semoga dalam keadaan semangat, tetap semangat ya. Buat yang mungkin masih kuliah hari ini, tetap semangat dalam mengikuti perkuliahan. Buat rekan-rekan semua yang sedang mengerjakan skripsi, tetap semangat untuk menjalani proses revisi, proses pengolahan data dan lain-lain. Oke, teman-teman semuanya, pada kesempatan sore hari ini saya mohon izin untuk bisa menampilkan materi berkaitan dengan simulasi program SPSS, yaitu simulasi berkaitan dengan analisa data. Nah, pada bentuknya itu nanti seperti simulasi. Jadi yang namanya simulasi itu kan berarti kita mempraktikkan secara langsung. Jadi saya akan coba mempraktikkan dengan program yang ada. Adapun teman-teman nanti jika memang ada yang masih kurang jelas atau ingin bertanya lebih lanjut, nanti kita bisa komunikasi di luar daripada itu, atau nanti ada sesi tanya jawab juga. Nah, teman-teman semuanya, jadi di program SPSS ini nanti ada beberapa data yang berbeda yang akan kita coba ujikan secara langsung. Jadi misalkan datanya itu nanti berkaitan, yang satu bentuknya primer, ada juga nanti yang satunya bentuknya itu sekunder. Katakan seperti itu ya. Nah, ini penting untuk coba kita satu persatu jalan, ya. Oke, baik teman-teman, saya coba tampilkan dulu di sini. Ya, saya coba tampilkan slideshow-nya. Oke, teman-teman semuanya. Jadi untuk agenda kita sore hari ini cukup 3 ini, gitu ya. Jadi 3 ini nih yang coba akan kita lihat, kita bahas teman-teman semuanya. Dan kalau nanti teman-teman ada
Misalkan situasi yang berbeda, Pak, saya dalam menjalankan proses running datanya tidak seperti ini. Saya diajarkannya seperti A, sedangkan kakak menjalankannya seperti B. Nah, ini seperti apa sebenarnya? Nah, setiap analisis data itu memang punya karakteristik yang berbeda-beda. Dia beda ruang lingkup, dia beda software, dia beda apalagi tuh namanya, istilahnya periodenya juga itu pasti berbeda-beda, teman-teman. Variabel-variabel itu tuh yang nanti akan kita bahas dan contoh-contohnya itu nanti seperti apa saja. Oke ya, kita langsung masuk aja. Ya, teman-teman semuanya. Jadi SPSS itu sebenarnya apa? SPSS ini mungkin program yang cukup familiar ya di rekan-rekan hampir di setiap fakultas. Kenapa? Jadi SPSS ini tidak hanya digunakan buat teman-teman yang eksak dari ranah ilmu teknologi dan ilmu pengetahuan alam, tetapi juga digunakan oleh teman-teman di ranah ilmu sosial dan humaniora. Nah, mengapa? Karena memang SPSS ini itu bentuknya adalah program olah data yang sifatnya matang. Program olah data yang memang sudah jadi. Program olah data yang memang tidak perlu atau tidak bisa diedit lagi di otak-atik. Maksudnya diedit atau di otak-atik itu, kita tidak perlu menyusun algoritma. Kita tidak perlu yang namanya menyusun script, flowchart, syntax untuk sekedar membuat tampilan visual daripada program yang kita jalankan. Beda misalkan kayak teman-teman dari tim IT, dia ingin membuat kalkulator atau ingin membuat sebuah tampilan registrasi, form registrasi secara visual, secara digital. Mereka harus bikin misalkan di program Python, ada nama program analisis data juga namanya Python. Nah, itu mereka harus bikin algoritmanya, panggil datanya, lalu nanti bentuknya seperti apa. Pokoknya kode-kode programmingnya semua mereka pelajari. Nah, ini memang berbeda dengan SPSS. SPSS itu udah jadi. Keistimewaan dari program ini itu adalah sudah jadi. Memang sudah jadi, tinggal pakai. Artinya menu-menunya itu semua sudah lengkap. Nggak perlu teman-teman otak-atik. Yang teman-teman lakukan adalah input datanya, lalu merunning data, menjalankan olah datanya, lalu setelah itu teman-teman harus lakukan interpretasi atau melakukan penarikan kesimpulan. Jadi di SPSS ini saya ambil 3 langkah ya teman-teman ya, yaitu input data, lalu running data, baru setelah itu adalah interpretasi. Interpretasi itu dari apa? Interpretasi daripada output. Kalau misalkan di program-program yang lain seperti MATLAB, seperti Python, itu hasil outputnya memang dia pelaporannya berada di dalam page yang sama. Misalkan kayak di dalam Python kita ingin hasil runningnya nanti sudah ada. Nilainya sekian. Kalau SPSS itu memang tidak jauh berbeda, hanya bentuknya, outputnya nanti seperti lembar PDF yang berisikan laporan-laporan hasil daripada running yang kita jalankan. Jadi outputnya itu entah bentuknya mau plot itu nanti mau grafik, mau bentuknya misalkan kayak tabel-tabel gitu, itu semua nanti isinya itu daripada itu semua kan tinggal kita lakukan kesimpulan. Teman-teman tinggal lakukan kesimpulan. Nah, dari kesimpulan itu yang paling penting adalah pada saat running data kita harus
paham, kita harus mengerti bagaimana cara pengolahannya. Nah, ini yang harus teman-teman perhatikan gitu ya. Nah, ingin kita olah apa? Ingin kita cari apa? Misalkan yang ingin kita cari itu nanti berkaitan dengan yang namanya uji normalitas. Kita ingin ngecek apakah metode yang kita lakukan itu benar dalam pengambilan kuesioner dan lain-lain. Nah, ini semua harus kita perhatikan ya dengan seksama. Oke. Nah, teman-teman, di SPSS ini ada 4 bagian yang sering diperkenalkan setiap kali teman-teman belajar SPSS di awal. Yang pertama itu toolbar. Yang ini menu bar ya, yang di atas ini menu bar. Nah, data view sama variable view ini apa, Pak? Nah, variable view ini adalah bentuk teman-teman di awal teman-teman melakukan input data, variable view itu nanti akan terlihat variabel yang kita lakukan inputnya. Nah, data view-nya itu nanti teman-teman coba namanya melakukan settingnya dengan benar. Misalkan setting untuk data yang sifatnya seperti jenis kelamin. Data jenis kelamin itu satuannya apa? Ya nominal ordinal, gitu ya. Nah, nominal di situ disetting nominal ordinal. Seperti laki-laki dan perempuan katakan. Itu kodenya itu 0 dan 1. Tapi tidak menunjukkan 0 dan 1 itu adalah nilai yang paling tinggi atau nilai yang paling rendah. Tapi hanya menunjukkan identitas. Makanya sering disebut dengan dummy variable itu hanya sebagai identitas, mewakili identitas. Tidak menunjukkan dia yang mana paling besar atau menunjukkan mana yang dia yang paling rendah, teman-teman. Nah, itu di situ. Nah, untuk selanjutnya di sini ada juga data yang tipenya nanti bersifat interval dan rasio. Maka di situ satuan skalanya adalah numerik. Teman-teman harus melakukan setting secara numerik. Nah, numerik itu artinya apa? Dia mampu diukur dengan angka. Data itu bisa diukur dengan angka. Nah, teman-teman, di sini di dalam SPSS semua menu pengolahan data itu berada di menu bar analyze. Ya. Semua berada di menu analyze. Menu analyze ini apa? Digunakan untuk melakukan analisis data yang telah kita masukkan ke dalam komputer. Data yang kita masukkan ke dalam komputer itu dianalisa di sana. Kita minta apa? Uji normalitas ada, regresi ada, correlate ada, semuanya. Jadi semua menu yang terpenting karena semua proses dan analisis datanya itu dilakukan di sana. Ada menu graph. Graph itu apa di sini? Itu untuk output grafik ya. Membuat grafik, misalkan mau grafik garis, line chart, OGIF, mau bikin histogram, grafik batang, mau bentuknya pie, grafik lingkaran, pie chart, gitu ya. Itu semua adanya di menu graph. Tapi juga ada di analyze. Kalau seandainya teman-teman nanti saat melakukan running data, ada pilihan plot. Plot itu artinya menampilkan hasil grafik. Itu kita tinggal lakukan centang. Jadi memang di dalam SPSS ini kita tinggal centang-centang aja. Maksudnya kita tinggal centang-centang aja itu apa, Pak? Itu apa, Kak? Jadi kita ingin menampilkan apa yang kita butuhkan nilainya. Uji Kolmogorov-Smirnov, uji Spearman. Oh, tinggal kita centang-centang aja. Memang semuanya itu sudah dipersiapkan di dalam SPSS. Nah, teman-teman semuanya, jadi yang paling penting tidak hanya lakukan running.
di sini pada saat entry data pun kita juga harus memperhatikan. Jangan sampai entry datanya itu salah. Pokoknya perhatikan data view. Di menu data view itu, kita perhatikan baik dari satuannya, baik dari segi desimalnya, semuanya itu pastikan kita tidak salah. Nah, cara ngeditnya di mana? Cara mengeditnya itu ada di bagian variable view. Variable view-nya itu buat kita melakukan edit. Misalkan di sana type-nya apa, mau besar kolomnya apa, desimalnya apa, value-nya apa, ya nanti itu semuanya ada. Kita akan praktikkan nanti di akhir. Misalkan type-nya, tipe data ada dua pilihan, numerik untuk angka dan string untuk yang huruf atau kalimat. Nah, huruf atau kalimat itu string tipenya, variabelnya. Yang angka itu berarti nanti kita settingnya adalah numerik. Nah, di sana. Terus bagian label. Nah, di bagian label di sini misalkan mau apa? Ini label nih yang di atas tuh ya. Nanti ada variabel itu, label itu mau apa? Mau jenis kelamin, misalkan mau usia, mau apalagi, semuanya banyak yang bisa kita tampilkan. Nah, yang di bagian paling pojok itu measurement, itu pengukuran. Jadi kolom ini itu skalanya skala pengukuran. Ada skala ordinal, nominal, sama scale. Scale itu berlaku buat yang interval sama rasio. Nah, saya datanya itu berkaitan tentang prestasi belajar, Pak, sama motivasi belajar. Saya ingin mengetahui hubungan antara motivasi belajar dan prestasi. Itu punya hubungan yang positif ya, artinya berbanding lurus. Itu masuknya ke scale. Kenapa? Itu sudah teman-teman ukur menggunakan data distribusi frekuensi, katakan. Sudah teman-teman ukur dengan cara apa? Melakukan pengambilan data secara primer. Nah, semua itu nanti teman-teman akan coba lakukan secara langsung. Nah, sekarang dari 4 menu ini, teman-teman semuanya, kita masuk ke dalam pengujian statistik. Pak, uji statistik itu sebenarnya ada berapa? Uji statistik itu banyak ya, teman-teman. Kalau kita bilang yang namanya uji statistik itu rangkaiannya dimulai dari pertama kali kita misalkan melakukan pengambilan data. Kita melakukan pengambilan data, kita ambil lagi data itu, memastikan bahwa data itu benar instrumen yang kita buat, maka kita harus melakukan yang namanya uji reliabilitas dan uji validitas. Ya. Uji validitas dan uji reliabilitas itu adalah pengujian statistik yang harus kita lakukan untuk mengukur apakah instrumen kita dalam melakukan pengambilan data secara primer itu benar atau tidak. Ya, itu salah satu hal utamanya. Artinya yang memang kita lakukan dalam pengambilan data itu benar. Data kan ada dua jenisnya. Ada data yang bersifat primer, ada yang bersifat sekunder. Kalau seandainya kita berdasarkan cara pengambilannya. Data yang bersifat primer itu adalah data yang memang kita ambil sendiri, kita ambil langsung. Kita bikin sendiri instrumennya, kita bikin sendiri angketnya, kita bikin sendiri kuesionernya. Itu namanya data primer. Ya, data yang kita ambil. Nah, dalam penelitian menggunakan metode kuantitatif, kualitas pengumpulan data itu sangat ditentukan oleh kualitas instrumen dan alat data yang kita gunakan. Jadi suatu instrumen penelitian itu dikatakan berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan jika terbukti valid dan reliable. Makanya
pertama kali kita nyebar angket, nyebar kuesioner, kita tarik lagi, ini yang dilakukan. Reliabilitas dan uji validitas. Buat teman-teman yang saat ini misalkan sedang melakukan pengambilan data, teman-teman bikin sendiri angket, teman-teman bikin sendiri kuesioner, jangan lupa uji reliabilitas dan validitasnya ini. Jadi validitas dan reliabilitas kuesioner itu diperlukan untuk memastikan bahwa kuesioner yang digunakan itu dalam penelitian mampu mengukur penelitiannya dengan baik. Variabelnya itu pas gitu. Nah, uji validitas dan reliabilitas ini yang nomor 1 ini, itu pengujian statistiknya itu ada namanya alpha Cronbach. Alpha Cronbach itu instrumen yang dikatakan reliable bila memiliki nilai alfanya lebih dari 0,6. Jadi kalau nilainya lebih dari 0,60, dia dikatakan reliable. Sudah dikatakan reliable. Artinya tingkat reliabilitasnya pada umumnya dapat diterima itu sebesar 0,6, lebih dari 50%, lebih dari 0,5. Jadi kalau dia di bawah 0,6, dia tidak reliable. Jadi patokannya adalah nanti nilainya ada tulisan alpha Cronbach, oh itu jadi reliable, Pak. Ya, itu reliable. Nanti kita coba akan simulasikan ya. Nah, itu yang berkaitan dengan yang namanya uji reliabilitas. Nah, pertanyaannya uji reliabilitas sendiri itu ada berapa, Pak? Itu ada berapa, Kak? Itu ada 5 secara kategori, secara kriteria. Ada kriteria yang sangat buruk, nilainya itu berada di antara 0 sampai 0,2. Jadi seperlimanya tuh masing-masing. Nilai dari 0,2 sampai 0,4 dia buruk. Jadi sangat buruk itu kalau 0 sampai 0,2. Buruk aja 0,2 sampai 0,4. Cukup baik antara 0,4 sampai 0,6. Baik itu antara 0,6 misalnya 0,61 ya sampai 0,8. Nah, sangat baik itu manakala berada di 0,81 sampai dengan 1,0. Jadi masing-masing seperlima dia punya kriteria. Di sini ya. Nah, itu yang pertama. Yaitu berkaitan dengan yang namanya uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, berikutnya ada namanya uji normalitas, teman-teman, dan uji homogenitas. Uji normalitas itu apa? Uji normalitas itu adalah sebuah pengujian yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada kelompok data tersebut. Apakah sebarannya berdistribusi normal atau tidak berdistribusi normal. Ya. Jadi uji normalitas itu mengukur apakah yang data kita ambil itu, data yang kita olah, datanya itu berdistribusi normal atau tidak. Berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Nah, teman-teman begini, ada satu hal yang menarik. Di dalam uji normalitas ada metode klasik dalam pengujian normalitas. Jadi satu data itu nggak begitu rumit misalkan. Jadi ini berdasarkan pengalaman secara empiris ya. Jadi beberapa penelitian sebelumnya data yang banyaknya lebih dari 30, N-nya sebesar 30. Kalau datanya lebih dari 30, itu sudah dapat diasumsikan dia berdistribusi normal. Itu pada penelitian lama lah, penelitian lampau. Tapi kalau pada saat ini memang harus kita buktikan secara datanya. Bukan berarti data sebanyak 100 itu memang berasal dari distribusi normal. Tapi memang kita semuanya harus lakukan pengujian secara faktual. Ini yang sering terjadi mungkin manakala dulu
ketika N-nya lebih dari 30 nih, jadi udah cenderung dia berdistribusi normal. Nah, teman-teman, nilai distribusi normal ini, normalitas yang digunakan itu ada chi-square, chi-square ya. Ada Kolmogorov-Smirnov. Kolmogorov-Smirnov. Ada juga Lilliefors. Ada juga Shapiro sama Wirt. Ada juga Jarquera-Bera itu juga ada. Nah, itu beberapa contoh uji normalitas. Jadi bisa dilihat dari beberapa tes itu. Nah, sekarang uji normalitas itu pembandingnya itu apa, Pak? Jadi uji normalitas itu bisa dilakukan dengan dua cara. Bisa secara visual maupun dengan cara value, dengan cara nilai. Kalau dengan cara visual, plot gitu ya. Jadi output daripada uji normalitas itu nanti sebarannya itu berada di sepanjang garis sebarannya. Nah, kalau seandainya hal tersebut terjadi, maka data tersebut artinya berdistribusi normal. Sebarannya berdistribusi normal. Tapi kalau seandainya kita menggunakan nilai, misalkan Kolmogorov-Smirnov itu tingkat nilai P-nya, signifikasinya itu lebih dari 0,05. Lebih dari 0,05, maka dia dikatakan baik pada Kolmogorov-Smirnov maupun Shapiro bahwa data tersebut berdistribusi normal. P-nya, P signifikasinya lebih dari 0,05. Ya. Nah, misalkan 0,2, 0,7, nah itu dia berarti lebih dari 0,05, berarti dia berdistribusi normal. Nah, tadi uji normalitas. Kalau uji homogenitas itu apa? Uji homogenitas itu berbeda dengan uji normalitas, meskipun sama-sama digunakan sebagai syarat dalam uji parameter. Jadi letak perbedaannya adalah, kalau normalitas itu diperlukan pada semua uji parametris. Itu normalitas. Semua uji parametrik itu normalitas itu harus. Ya. Jadi, tapi kalau homogenitas itu tidak selalu. Jadi uji homogenitas itu hanya digunakan pada uji parametris untuk menguji perbedaan antara dua kelompok atau beberapa kelompok yang berbeda subjek atau sumber datanya. Jadi homogenitas, istilah kata homogenitas, keberagaman di sana ya, kesamaan misalkan, kesamaan bilangnya. Jadi apakah ada perbedaan atau tidak antara dua kelompok atau lebih, di mana subjek atau sumber datanya itu pun berbeda. Kita mau melihat dari dua sumber data yang berbeda, kita ingin melihat kesamaannya seperti apa. Nah, ini bedanya antara homogenitas sama yang namanya normalitas. Nah, uji homogenitas ini kita sebutnya dengan uji independen, bisa dites ya, uji T. Uji homogenitas misalkan dengan uji T. Ada uji T itu. Ada juga bisa menggunakan ANOVA. Sedangkan pada uji regresi linear, ada ini uji regresi kita di bagian nomor 5, itu pada homogenitas itu tidak diperlukan sebagai syarat, sebab uji regresi linear itu tidak menguji perbedaan beberapa kelompok. Nah, nanti kita akan melihat teman-teman, kalau seandainya kita keluar outputnya, ini homogen atau tidak? Homogenitas itu masuk atau tidak? Meskipun kedua-duanya antara normalitas sama homogenitas tidak, istilahnya masih ada beberapa irisan yang sama, tetapi sebenarnya itu hal yang berbeda.
dibedakan. Gitu ya. Nah, berikutnya, teman-teman, di sini kita masuk ke uji linearitas. Yang nomor 3. Uji linearitas ini dilakukan dengan mencari persamaan garis regresi variabel. Variabel apa itu? Variabel X. Ya. Variabel X ini variabel bebas. Dengan variabel Y. Variabel terikat. Teman-teman bilang X terhadap Y, Kak. Pengaruh antara jumlah intensitas iklan terhadap pendapatan perusahaan. Bisa. Jadi seberapa besar marketingnya, berharap konsumennya banyak, gitu ya. Dan itu pengaruhnya terhadap peningkatan income perusahaan. Nah, jadi di sini berdasarkan garis regresi yang telah dibuat, uji linearitas gitu ya, mengukur keberartian koefisien garis regresi. Maksudnya apa sih ya? Nah, jadi yang namanya regresi itu persamaan, teman-teman. Ini fungsi. Ini regresi, ini fungsi. Disimbolkan dengan simbol Y. Biasanya Y topi digunakan. Kalau kita di matematik biasanya kan fx sama dengan Y kan gitu ya. Ya memang ini adalah sebuah function. Bedakan antara fungsi dengan persamaan, teman-teman. Fungsi itu apa? Dia merupakan hasil daripada relasi. Ya. Fungsi itu adalah relasi. Fungsi tersebut merupakan termasuk relasi, tetapi tidak semua relasi merupakan fungsi. Tidak semua relasi merupakan fungsi. Tapi kalau fungsi itu adalah bagian dari relasi. Itu adalah jenis relasi. Ya, relasi yang dengan syarat tertentu. Itu jadilah sebuah fungsi. Kalau teman-teman dulu pernah di sekolah belajar relasi ya, di matematika ada misalkan himpunan A sama himpunan B. Kayak gini tuh ya, ada itu relasi. Relasi itu istilahnya apa? Dia punya lebih dari satu pilihan. Domainnya, daerah asalnya terhadap kodomain, terhadap daerah hasil, terhadap range-nya. Tapi kalau fungsi, dia hanya memiliki satu pasang. Jadi yang paling mendasar di sini dalam maksudnya regresi itu apa? Teman-teman punya judul tadi. Misalkan saya tulis di sini. Pengaruh antara jumlah apa ini? Jumlah promosi ya terhadap pendapatan. Nah, ini X terhadap Y. Nanti akan disimbolkan Y sama dengan A plus B dalam kurung X. Plus minus. Bisa A-nya negatif, bisa B-nya negatif, itu macam-macam nanti teman-teman di sini. Kenapa? Tergantung variabelnya. Dia punya pengaruh yang berbanding terbalik atau punya pengaruh yang berbanding lurus, yang positif. Contoh pengaruh yang berbanding terbalik itu apa, Pak? Pengaruh antara tingkat kenaikan harga terhadap tingkat konsumsi masyarakat. Harganya naik, konsumsi masyarakatnya gimana? Misalkan buat konsumsi barang-barang yang sifatnya tersier atau barang-barang yang sifatnya sekunder. Kalau barang-barang yang sifatnya primer, kita tidak punya pilihan lain misalkan. Kalau seandainya barang substitusinya itu nggak ada. Ya, contohnya apa? Kita kenaikan harga tarif dasar listrik, kenaikan harga listrik misalkan. Naik atau turun, atau BBM lah. Tapi kita butuh, karena kita nggak punya pengganti, produk pengganti. Maka itu harus. Tapi kalau misalkan barang yang mungkin sekiranya masih bisa ditunda pemenuhannya, maka
kita cenderung akan mengurangi konsumsi itu. Ya, itu kan variabelnya hubungannya seperti itu. Nah, nanti nilai A-nya ini apa? A-nya ini adalah konstanta. A di sini adalah konstanta. Ya, A di sini adalah konstanta, B di situ adalah koefisien. Berapapun kita masukkan nilai X akan menghasilkan nilai Y sekian. A sama B ini itu dicari itu menggunakan uji regresi. Kalau teman-teman belajar manualnya itu bisa. Itu ada. Ya. Uji regresi itu nanti menggambar, uji korelasi pun sama. Dia masih dalam satu bab yang sama memang, meskipun berbeda. Gitu ya. A sama B-nya itu dicari. Nilai X-nya itu teman-teman jumlahin dulu, nilainya teman-teman jumlahin dulu, masing-masing variabelnya teman-teman kuadratin, Y-nya juga dikuadratin, semuanya macam-macam dapetin ya. Jadi yang namanya SPSS di sini itu sebenarnya adalah bentuk jadi fungsi-fungsinya secara dalam bentuk digitalisasi ya, dalam bentuk visual seperti ini. Dalam bentuk menu-menu yang memang sudah dipersiapkan. Teman-teman mau ngitung mean, mau ngitung median, mau ngitung modus, itu tinggal jalanin aja di sini. Teman-teman mau ngitung varian, mau ngitung standar deviasi atau simpangan baku, semuanya tinggal jalanin aja. Termasuk regresi uji korelasi. Yang paling penting itu adalah bagaimana kita juga memahami interpretasinya. Tidak hanya menjalankan, tetapi kita mampu menyimpulkan, mampu melakukan interpretasi itu apa? Penyampaian. Melihat analisis gejalanya. Oh, terjadi penurunan ini akibat apa? Datanya pada periode sekian mengalami misalkan keterbatasan atau jumlahnya tidak maksimal, katakan. Oh, itu harus teman-teman baca semuanya. Nah, di uji linearitas ini itu dikaitkan di regresi. Yang namanya linear, ada namanya fungsi linear, teman-teman. Masih ingat hal itu? Linear itu derajatnya 1. Kalau non-linear, dari kuadrat, pangkat 2, dan seterusnya. Pangkat 3, dan seterusnya. Nah, jadi uji linearitas itu bisa diuji berdasarkan garis regresi. Bentuk grafiknya akan tegak lurus, sekalipun dia diagonal. Itu linear. Ciri-ciri linear itu ada 2. Hasil plotnya tegak lurus, sekalipun dia diagonal. Dan yang kedua, derajatnya. Derajat variabel X-nya ini. Pangkat 1, linear dia. Kuadrat, bentuk kuadrat. Teman-teman dulu pernah belajar fungsi atau persamaan kuadrat. Itu namanya non-linear. Dari pangkatnya udah pangkat 2, kalau teman-teman terjemahkan ke dalam bentuk grafik, akan berbentuk parabolik grafiknya. Melengkung gitu. Meskipun pangkat 2, dia akan melakukan. Ada tingkat kelengkungan. Makanya kita kenal istilah gradien di linear. Tapi kita kenal istilah asimptotik di non-linear. Ada gradien di sana. Karena memang berbeda. Yang satu tingkat kelengkungan, yang satu tingkat kemiringan. Itu beda di sana. Seberapa curam gitu ya. Yang ada. Nah, lalu di sini berikutnya ada namanya juga uji keberartian. Ya. Uji keberartian itu apa sih ya? Maksudnya apa sih uji keberartian itu? Atau namanya di sini uji signifikasi. Ya, uji signifikasi atau uji keberartian. Nah, teman-teman, di dalam statistik itu kita mengenal yang namanya nilai itu pengaruhnya signifikan atau tidak. Ya. Kita mengenal istilah-istilah itu. Nah, jadi seberapa besar pengaruh, misalkan variabel Y itu dipengaruhi oleh 5 faktor. Ya.
variabel Y itu dipengaruhi oleh 5 faktor. Nah, jadi yang namanya di antara 5 faktor itu, yang mana yang paling dominan? Ya, yang mana yang paling dominan? Nah, di sini kita akan melihat dari beberapa faktor itu yang ada. Signifikasinya itu seberapa besar. Jadi uji kelinearan dan uji keberartian regresi itu memang masih punya keterkaitan, teman-teman. Punya keterkaitan satu sama lain. Kalau seandainya kita masuk ke uji korelasi, korelasi itu menunjukkan seberapa kuat di antara materi-materi yang memang di antara variabel-variabel yang memang berkaitan. Antara Y terhadap X atau X terhadap Y, kuatan yang mana? Memang hubungan ya, korelasi di sana. Memang seperti reliable, nanti hubungannya kuat, kurang kuat, sangat kuat, cukup kuat gitu ya. Masih ada nilai-nilainya seperti itu tuh ada di sana dilihat. Oke, teman-teman. Sekarang selanjutnya kita akan coba melakukan pengujian secara statistik. Ya. Di antara semua ini kita ada beberapa yang akan kita lakukan uji seperti reliabilitas, normalitas gitu ya. Sehingga teman-teman kalau ada nanti yang ingin ditanyakan boleh ya. Misalkan minta tolong diulang nggak prosesnya, dan tolong juga apa istilahnya di sini biar dilihat pengaruhnya nilai-nilainya diinterpretasikan kira-kira seperti apa saja. Ya. Oke, baik. Saya mulai di sini teman-teman masuk ke program SPSS-nya. Mohon izin. Nah, ini program SPSS-nya teman-teman ya. Jadi yang pertama kali akan kita ujikan, akan kita coba running, itu uji validitas dan reliabilitas. Ya, uji validitas dan reliabilitas. Di sini uji validitas dan reliabilitas itu coba kita tulis di sini, misalkan sini apa responden ya. Responden. Terus di sini adalah butir pertanyaannya. Nah, yang kedua itu adalah butir pertanyaannya. Coba sebentar kita siapkan dulu teman-teman. Oke. Ya. Datanya ini oke, ya. Uji validitas dan uji reliabilitas. Responden, terus di sini adalah soalnya. Kan? Jadi soal 1, soal 2, gitu. Atau soal 3, seterusnya untuk teman-teman untuk menguji apakah nilainya benar atau tidak. Validitas dan reliabilitas. Misalkan ini soal ya. Nah ini satuannya, misalkan teman-teman kalau responden itu dia orang kan ya, dia bukan apa namanya
type datanya itu string. Ya, type datanya itu string. Ini kita desimalnya kita nolin aja. Nominal, ini scale ya. Oke. Lihat di data view, ini udah tertulis ya. Terus ini ada responden, ini soal. Responden 1, 2, dan seterusnya. Ya. Oke, sebentar. Nah, saya sudah siapkan. Ini ada variabel, ini jumlah respondennya ada 10 orang ya, teman-teman. Respondennya dan jumlah butir pertanyaannya itu di sini ada sebanyak 10 juga. Nah, ini nilainya itu 1 sampai 5. 1 sampai 5 itu menunjukkan sangat tidak setuju, katakan sangat tidak setuju, cukup, setuju, dan sangat setuju. Misalkan Likert bentuknya, 5 gitu ya, 5 tingkatan gitu. Nah, lalu gimana nih? Datanya tinggal teman-teman input. Ya, teman-teman silakan input nilainya di sini. Apakah dari semua itu reliable atau tidak? Ya, misalkan, ada katakan kesalahan nih Pak, Kak, dari bentuk pengujiannya. Atau ada beberapa nilai yang memang tidak sesuai. Jadi kalau nilainya kurang dari 0,6, dia dihitung bentuknya tidak reliable. Ya. Di responden 1, 2, dan seterusnya ini dia yang coba mengukur nilainya. Seperti apa saja. Ya. Di antara semua itu. Oke. Respondennya cobanya kita masukkan 0, 1, dan seterusnya ya. R-nya kita copy aja. Sini teman-teman ya. Sorry. Sebentar, jumlah soalnya itu tadi ada 10 ya, mohon maaf. Kita coba ganti sedikit. Jadi jumlah soal nah ini. Sudah layak atau belum ya? Sudah. Jadi teman-teman bisa ikuti ya nanti. Soal 1, 2, dan seterusnya. Baris menyatakan responden dan kolom coba kita masukkan dulu satu soal, dua soal ya.
Sini. Oh, sorry. Ya. Ini partnya diganti sebentar. Numerik soal ini anggap aja 1 soal soal 1 ya tulisannya. Ini soal 2 itu kita copy aja. Soal 3. Jadi kalau tulis angka itu nggak bisa teman-teman ya. Pakai underscore dia. Pakai underscore jadi buat nyambung gitu ya. Soal 4, soal 5, soal 6, soal 7, soal 8, soal 9 dan soal 10 ya. Oke. Nah, nih, misalnya gini. Clear ya? Ini desimalnya mau dikosongin aja boleh, misalkan nggak mau pakai desimal, atau mau misalkan di sana hasilnya mau dilihat secara lebih detail pakai desimal boleh ya. Nanti tinggal baris ke berapa itu? Kedua dan seterusnya ya. Coba kita import. Jadi bisa kopas langsung ya dari Excel. Jadi kalau teman-teman nanti apa di pas lagi SPSS. Nah ini Pak, saya mau ke pinggir pen ke tengah. Nah ini di sini ya, kan right pilihannya mau center di sini. Biar mau ditengahin semuanya misalkan boleh. Ya, misalkan gitu. Dah, sekarang kita langsung aja. Di sini kita mau Oke, sebentar. Nggak kelihatan ya? Kurang gerak ya. Coba. Stop share dulu sebentar. Saya ulangin, sebentar ada gangguan ya. Nice. Saya. Oke. Kelihatan teman-teman ya? Kelihatan nggak? Kelihatan? Coba. Mana? Dari awal kelihatan. Iya, kelihatan. Nggak bisa lihat. Coba. Oke. Sip. Udah kelihatan ya? Nah, teman-teman, sudah? Sekarang perhatikan. Kita masuk ke menu Analyze. Kalau mau menghitung uji reliabilitas dan validitas, di sini
menggunakan bentuk scale. Di sana ada reliability analysis. Ya. Di sini ada reliability analysis. Ini data udah misalkan udah kita input lah semuanya ya. Nanti kita input juga yang lain-lain. Banyak semuanya di sini ada. Nah, reliability analysis ini kita klik ya, teman-teman. Semuanya. Lah, terus kita input yang numerik aja yang bisa masuk. Yang numerik aja, yang datanya responden ini kan satuannya itu scale. Sorry, satuannya itu nominal. Ya. Dia bukan numerik bentuknya, dia bukan scale, dia bukanlah angka, sehingga dia tidak masuk ke dalam reliability analysis. Ini semua dipindahin ke items. Nah, teman-teman boleh klik di sini statistik. Statistik ini teman-teman centangin. Correlation-nya mau lihat boleh, mau lihat means-nya ada, mau item scale if item delete juga ada. Klik aja, apa yang mau kita tampilin. Oh, di sini ada ANOVA tabel. Boleh, misalkan mau diklik juga, silakan. Semuanya ini ada ya. Jadi kita tinggal centang-centangnya. Kalau udah, continue. Nah ini. Kalau sudah, continue. Nah, modelnya ini yang alpha. Modelnya itu yang alpha di situ. Nah, terus alpha sudah, kita klik OK contohnya. Nah, akan keluar hasil. Ya. Akan keluar hasilnya. Nah, lihat ini, soal 1, 2, 3, 4, sampai 10. Kelihatan? Soal nomor 1, 2, dan seterusnya. Yang nilainya kurang dari 0,6, dia nggak reliable. Kurang tuh. Mau dihapus, mau diganti, apa segala macam, bebas. Ini soal nomor 2, oke nih. Ini, sorry, maaf. Ya, soal nomor 2-nya, misalkan, ini seharusnya jumlah responden ya, tapi salah ini nih. Salah satu aja sudah dibikin baris aja sebenarnya, dibikin apa tuh namanya, ke bawah gitu. Item 1, 2, dan seterusnya. Kita mau tahu aja, ya, biar kelihatan nih gimana. Ini yang 0,55 nih masih masuk, sampai ada yang 1. Ini soal nomor 3 nih dari yang responden kedua dikurang, dibilang. Pokoknya yang dia katakan reliable, valid, gitu ya. Dimana nilainya itu dia lebih dari 0,62. Nah, alfa krombahnya juga di sini. Teman-teman bisa lihat di situ ya. Krombak alfa. Situ tertulis 0,258. Berarti ini angkanya kurang bagus. Ya. Pertanyaan-pertanyaannya kurang 0,258 itu masih kurang baik gitu tertulisnya. Kalau dia 0,6 dia masih bagus. Nah ini ya salah satu contohnya. Jadi ingatnya analyze, teman-teman pastikan input datanya yang sesuaikan gitu ya. Sesuaikan apa jumlah soal butir soalnya itu. Nah, terus selanjutnya kita karena waktunya terbatas teman-teman kita coba singkat ya. Kita lanjutkan. Di sini kita masuk ke, saya buka lagi. Ini saya buka file.
Coba new ya, teman-teman ya. Nah, untuk berikutnya, sini saya tulis motivasi belajar ya. Oke, sebentar. Saya tulis di sini untuk variabel berikutnya. Jadi yang tadi itu buat mengukur valid atau reliable dari instrumen yang kita buat. Prestasi underscore belajar. Nggak ada spasi di sini. Pakai underscore. Sama halnya kalau menulis angka itu nggak bisa. Jadi harus pakai underscore. Ini ada prestasi belajar, ada motivasi belajar. Kita tambahin lah. Ini variabel X. Ini kita tambahin motivasi belajar, prestasi belajar variabel Y ya. Numerik oke, scale. Sip. Nah, itu ya. Teman-teman di sini perhatikan. Share, datanya kita input. Wah, terbalik lagi ya. Sudah, prestasi belajarnya dulu aja. Jadi jumlah pesertanya, respondennya ada 20, katakan. Kita input is, benar. Nah, ini ya. Oke. Terus motivasi belajarnya mana nih? Kita ambil lagi. Ya. Oke, sudah terinput ya, teman-teman ya. Untuk data berikutnya. Sekarang kita mau mengukur apa ini? Uji normalitas. Apakah datanya berdistribusi normal atau enggak? Tadi bilangnya kalau datanya kurang dari 30 masih kurang berdistribusi normal. Tapi apakah memang data 20 orang ini berdistribusi normal atau tidak, kita belum tahu ya. Nah, kita coba cek dulu aja. Nah, caranya ini gimana? Cara latihan uji normalitas ini gimana? Teman-teman klik analyze. Gitu ya. Lalu di sini ada explore. Nah, deskriptif statistik dulu. Habis itu explore. Ya. Gitu. Nah, ini bentuknya seperti ini. Ya. Bentuk daripada uji normalitas. Ini mau seperti apa? Dependent list bilangnya. Dependent list itu apa? Ini prestasi belajar kan terikat. Faktor list misalkan di sini ya. Statistiknya deskriptif, plotnya. Nah, ini mau tampilin histogram misalkan boleh. Ya. Terus option. Nah, ya. Teman-teman ini udah di input misalkan ya, seperti ini ya. Explore plotnya juga mau di apa namanya? Displaynya plot atau mau boot bisa ya. Coba nilainya.
Kita lihat teman-teman. Jadi lihat di signifikan nilainya. Nah, ini histogramnya ya, keluar ya hasilnya. Maksimum. Nah, mana nih? Standar deviasinya 2,867. Variansnya 8,222. Meannya 3,1. Jadi kalau kita mau mengukur itu ya tinggal cari di situ ya, teman-teman ya. Ini bentuk kalau histogram. Nah, standar error. Nah, nilainya ini ya, teman-teman. Deskriptifnya, sebentar, kolom deskriptifnya seharusnya agak kecilan dikit. Coba kita, cache processing. Tes normalitas. Sudah, tes normality. Nah, summary item. Oh, coba kita ulangi sebentar teman-teman. Ada yang terlewat khawatirnya. Nice. Explore. Nah, coba kalau kita masukin keduanya bisa gak? Ya. Descriptive. Author labels. Option. Ya, sama. Jadi sebenarnya kita kaitannya nanti tinggal masukkan ke listnya aja, teman-teman. Ya, sesuaikan di sana. Nah, coba saya berikutnya, terakhir teman-teman, uji regresi ya, linear. Variabel prestasi belajar ini dependen, motivasi belajarnya ini independen. Ya, saya mau lihat ini yang paling di antara semuanya ini. Nanti bentuknya kita ubah ke dalam bentuk persamaan. Statistik, di sini Darwin-Watson, teman-teman mau. R-square, misalkan apa yang mau ya, continue. Di bagian plotnya juga. Nah, di bagian plot ini dependent itu Y. Di sini yang bagian add jepret gitu, add jepret gitu kan gitu ya. Di sini di X. Histogram, probability plot. Ada juga yang Z-recit sebenarnya. Saya dulu, nah ini nanti perbedaannya teman-teman bisa literasinya ya. Di bagian literasi coba teman-teman cek. Bedakan antara Z-recit dan ini. Dua ini nih yang bisa digunakan. Dan waktu itu 3 variabel X1, X2 terhadap Y. Ada juga. Nah. Terus unstandardized, ini jangan lupa, boleh. Ini residual ya, juga bisa, sisanya. Nah. Sekarang kita lihat regression. Ya. Nilai R-nya 0,941. Ya, teman-teman besar, tinggi. Variabel yang di-remove nggak ada. Regression, residual, total. Nah, teman-teman perhatikan di bagian koefisien. Di bagian koefisien ini, sebentar. Ini ada tertulis konstanta 13,151 dan motivasi belajarnya X-nya 0,919. Coba saya tulis di sini.
Saya coret-coret teman-teman. Warna merah ya, biar kelihatan. Berarti persamaan regresinya itu Y kan sama dengan alfa plus BX. Berarti di sini Y sama dengan alfanya itu berapa? 13,151 ditambah B-nya 0,919X. Jadi persamaan regresinya begini. Dia positif kenapa? Karena motivasi terhadap prestasi belajar tinggi, nilainya tinggi. Tingkat signifikasi di sini yang konstantanya 0,032. Nilai T-nya ada, uji bedanya, di tesnya. Ya. Di sini pengaruhnya positif berbanding lurus. Makanya dia tidak ada negatif di sini. Jadi dua ini nih nanti kalau teman-teman di skripsi di bab 4 itu dipindahin jangan kopas, ditulis ulang. Kalau kopas biasanya disalahin tuh sama pembimbingnya. Ini bukan jangan kopas, tetapi memang dia harus ditulis ulang. Meskipun katakan output ini adanya di bagian lampiran lah, di halaman paling belakang itu terserah mau ditaruh apa enggak, tapi teman-teman harus mampu menginterpretasikan. Regression, sum of square dikali 1 nilainya 90 ya. Sorry, dibagi 1 hasilnya ini. 116 dibagi 18 hasilnya 6,47. Jadi ini sebenarnya yang namanya ANOVA kan samping gitu, teman-teman. Ya. Nah, di sini pokoknya di bagian analyze itu semua lengkap. Teman-teman kalau masih ada yang kurang paham nanti boleh saya kirimkan buku tutorial SPSS, ini banyak sekali sebenarnya. Tapi karena datanya juga data sembarang ya yang saya bikin, bukan data yang ngambil dari sumber, karena data contoh ya, data untuk sekedar running. Nanti kalau misalnya ada yang kurang paham boleh saya bisa kirimkan PDF buat teman-teman semuanya. Di sana ada tutorialnya, teman-teman bisa ngikutin, belajar dari dasarnya juga. Ya, oke. Baik teman-teman, demikian yang ingin saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Faru untuk pemaparannya sore hari ini kelas riset dan skripsi. Mudah-mudahan memberikan manfaat buat teman-teman semua dan juga teman-teman dapat insight baru, dapat pengetahuan baru, dan juga lebih semangat lagi buat ngerjain skripsinya ya bagi teman-teman yang lagi ngerjain skripsi ini. Nah, buat teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan ya, karena kita masih punya waktu sekitar 12 menit. Boleh ditulis di kolom chat, ataupun boleh juga bertanya secara langsung nih. Nah, di sini pertama kali ada pertanyaan dari Kak Arya. Tanyanya begini, Pak. Beda versi SPSS lama dan baru itu bagaimana? Bedanya, kalau pakai versi lama, apakah hasilnya masih bisa digunakan? Ya, kalau SPSS itu gini, ini menarik Karya. Jadi zaman saya dulu pertama kali belajar SPSS itu tahun 2010. 2010 itu kuliah S1 ya. Nah, itu versinya yang saya pakai kalau tidak salah versi 19. Versi 19. Sekarang udah 25 ya. Yang saya gunakan waktu S1, waktu semester 2 itu 15 atau 16. Yang saya gunakan sekarang di laptop ini 16. Saya skripsi gunakan versi 19. Teman saya S2 gunakan versi 21. Kalau dilihat dari segi perbedaan, perbedaannya visual. Grafik, plot, lalu ada beberapa menu function yang memang lebih kekinian dan lebih modern ya. Nah, SPSS ini lisensinya berbayar, teman-teman. Kita itu pengen punya ini harus trial. Saya gunakan trial.
Adapun kalau seandainya mungkin teman-teman di luar sana ada yang punya Crack atau macam-macam, saya kurang tahu. Tapi kalau kita mau mendapatkannya itu kita harus isi formulir di IBM-nya. Kita sebagai student atau sebagai teacher katakan, itu ada versinya, versi trialnya. Mereka ngasih. Kita harus daftar, login dulu, nanti kita bisa download di IBM-nya. Nah itu. Jadi kalau ditanya perbedaannya itu dari segi visualnya, plotnya, terus outputnya, tampilannya juga jauh lebih lebih bagus lah ya di versi-versi yang lama. Tetapi kalau dilihat apakah akan mempengaruhi nilai sih enggak. Semua balik lagi tergantung daripada metode yang kita gunakan running datanya ya, prosesnya seperti apa. Tapi perbedaannya hanya dari segi visual. Sama seperti yang lain, Office versi yang 2003, versi 2000 7, versi yang 2010, itu perbedaannya semua dari tampilannya. Fungsinya ada beberapa yang ditambahkan. Adapun nanti kalau kita mau menyimpan file ya, bentuknya kalau seperti Word kan DOC ya. Kalau SPSS ini SAV, SAV gitu. .sav gitu. Jadi tipe filenya ya. Bentuk tipe filenya seperti itu. Ya, demikian Kak Tinton. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan menjawab ya Kak Arya pertanyaannya tadi. Kemudian selanjutnya ada dari Silvana, dia bilang mau banget Kak e-booknya gitu ya. Nanti mungkin... Ya boleh. Nanti saya kirim alamat email ya. Teman-teman boleh di kolom chat saya kirim alamat email saya. Kalau teman-teman mungkin berkenan untuk e-booknya nih, bisa silakan, ini ada Muhammad@fakhrudin17@gmail.com ya. Silakan, nanti saya kirim. Ada yang berbahasa Inggris juga, ada yang bahasa Indonesia. Mungkin nanti ya saya kirim semuanya aja lah ya, teman-teman bisa menyesuaikan, melengkapi semuanya. Jadi bisa menghubungi ke email boleh, Pak Faru ya. Dan kebetulan di SLA Academy juga lagi membuka kelas kelas bimbingan skripsi teman-teman semuanya. Jika ada yang berminat untuk bimbingan skripsi, dimulai dari nol, dari kita bikin judul sampai hasil akhir. Kalau ada yang berminat, boleh nanti hubungi kontak SLA Academy. Oke. Ya, bimbing skripsi dari awal bikin semuanya, teori, judul, running data sampai kesimpulan, semuanya kita akan bimbing. Dibimbing dan ditemani terus kayak sampai selesai kayak. Sampai selesai ada juga di sini. Oke. Ada beberapa pembimbing juga di sini. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Kak Yunira Fajrin. Izin bertanya, kalau untuk riset sejenis lebih baik memakai SPSS atau Minitab? Karena biasanya saya memakai Minitab untuk mengolah datanya. Minitab. Gini, teman-teman ada beberapa penyesuaian ya dalam memilih suatu software untuk penyelesaian tugas akhir misalkan. Di ilmu ekonomi itu yang umum digunakan itu 2. Ilmu sosial khususnya ya, kita bilang ilmu sosial. Umumnya 2. Apa itu? SPSS sama EVIUS. Itu yang digunakan. Sertifikasinya ada 2 itu. Biasanya mereka akan diadakan pelatihan wajib setiap teman-teman sudah beranjak semester 6 atau masuk ke semester 7. Makanya mata kuliahnya ada 2. Metodologi penelitian 1 dan metodologi penelitian lanjutan. Dibedakan, yang satu di semester 3, yang satu di semester 5. Itu ada ya, yang pernah saya jalani dan saat ini saya ngajar pun demikian. Kalau di eksak komputer itu banyak. Itu ada Python, ada C++, ada bisa MATLAB, macam-macam. Tujuan mereka apa? Tujuan mereka itu adalah membuat sebuah fungsi atau persamaan baru, misalkan.
Mereka dalam bentuk GUI. GUI itu Graphic Unit Interface. Sama seperti halnya teman-teman ngisi formulir online, itu namanya GUI, udah berbentuk GUI itu. Mereka nyusun baik desainnya, lain-lain. Algoritmanya dari input data, ngisi formulir, sampai keluarannya, itu alurnya udah ada. Mereka yang nyusun. GUI namanya. Tapi kalau MATLAB ini teman-teman malah gunakan untuk sekedar mengetahui analisa data, gejala datanya, bukan desainnya yang digunakan oleh teman-teman ilmu sosial dan humaniora itu, termasuk ekonomi di sini. Nah, jadi kalau tergantung kebutuhan, kesimpulannya. Kebutuhannya adalah kalau kita ingin sekedar analisis data, kita bisa gunakan MATLAB, Fuse, bisa Minitab gitu ya. Tapi kalau Minitab jujur saya belum pernah. Tapi tahu ada. Karena dulu peminatan di kuliah ada dua. Mau statistik, mau matematika komputasi. Yang saya ambil matematika komputasi. Meskipun saya ngajar statistik juga. Statistika dan probabilitas. Kan nama mata kuliahnya gitu ya. Nah, tapi S1 dulu statistik. Nah, yang S2 ini lebih ngambil matematika komputasi. Kebanyakan yang teman-teman di saya ngajar di UT, Universitas Terbuka, yang ekonomi pembangunan itu pakai SPSS. Tapi ngitung manualnya juga bisa. Ya. Itu Kak Tinton. Oke, terima kasih Kak Faru. Mudah-mudahan menjawab ya Kak Yunira. Masih ada satu lagi nih Kak pertanyaan ya. Mungkin pertanyaan terakhir ya karena sudah hampir jam 17.30 nih kita. Pertanyaan dari Kak Arya lagi, kenapa tidak boleh kopas hasil di SPSS? Bukankah itu memang hasilnya Kak? Gitu. Kenapa nggak boleh kopas itu mungkin? Gini, dulu ingat, ini pengalaman gak enak Arya. Dimarahin sama pembimbing sendiri. Dimarahin sama pembimbing sendiri ini bukan karena kita justru di saat malah ini ya, udah mendekati ujian gitu ya. Malah yang paling kagak enak itu kalau seandainya dibantai sama pembimbing sendiri itu. Yang pengujinya malah ngeliatin aja. Tapi 2 kali tuh saya inget banget. S1, S2 ya kayak gitu. Yang diributkan itu penyajiannya. Yang diributkan itu penyajiannya. Kopasnya itu benar-benar output. Itu kan SPSS outputnya Inggris gitu ya. Berbahasa Inggris, dan itu masih banyak persen yang enggak, kolom-kolom hasil analisa lain, residual lain. Mereka minta bukan kopasnya itu bukan kopas langsung pindah crop gitu ya, tapi disalin ulang. Salin ulang itu maksudnya kita menulisnya langsung, menulis ulang kembali ke dalam tabel yang memang sederhana, ke dalam tabel yang sesuai. Skripsi kita bahasa Indonesia semuanya. Jangan dicampur gitu. Dia bilangnya seperti itu pengalamannya. Kalau mau taruh di lampiran boleh, karena itu sebagai dasar kalau bahwa ini tidak dimanipulasi 0, sekian pun. Benar adanya, dia nulis segini ya yang karena yang di lampiran segitu. Gitu. Jadi dia minta cuma nulis ulang, sekedar nulis ulang. Istilahnya tuh sampai kemana-mana ngomelinnya. Kenapa enggak grafiknya itu maksudnya nggak dibikin rapi segala macam, itu kan semua grafik-grafik output ya, yang nah, karena yang ada di SPSS kan memang grafiknya yang keluar sederhana ya gitu aja. Apa itu nilai X-nya, sumbu X-nya, sumbu Y-nya secara jelas kan kita hanya tertulisnya mungkin hanya simbol aja, X, Y aja gitu. Ya itu pokoknya dia minta semuanya lebih lengkap. Itu kopasnya boleh, memang kopas dalam arti kopas kita salin ulang, bukan kopas tempel langsung gitu ya. Itu yang nggak dibolehin waktu itu. 2 kali saya ingat. S1 kayak gitu. S2 itu justru yang malah belum sampai bab 3 udah dibantai di bab 2 sama pembimbing sendiri. Yang pengujinya ngeliatin aja, senyum-senyum aja. 1 jam setengah itu digituin sendiri. Itu pengalaman gak enak makanya. Tapi ya jadi pembelajaran. Jadi pembelajaran ya. Kayak kita jadi dosen, pengajar, atau teman-teman yang belajar masih masih mahasiswa, mungkin kedepannya
ya memperbaiki komunikasi dengan dosen, karena nggak dilihat udah bilang udah selesai Pak, udah mana ntar besok siap sidang udah cuma tanda tangan dah. Lihat revisinya, revisi yang di awal-awal ya nggak, hasil tabel-tabelnya itu kita print kasih lihat, kok pas kayak gini ya, kena habis pas hari H-nya. Ya itu Kak, mohon doa restunya buat semoga bisa lebih banyak belajar lagi. Ya, teman-teman. Oke, terima kasih Kak Faru untuk jawabannya. Mudah-mudahan Ya, menjawab ya Kak Arya, dan semangat juga skripsiannya. Jadi kopas hasilnya boleh, tapi mungkin lebih dirapikan lagi, lebih disederhanakan dirapikan lagi lagi, minta tulis sesuai ulang dengan sih, bilangnya sih. ulang ya. Bilangnya tulis ulang. Oke, kita sudah sampai di akhir webinar kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Jangan lupa juga untuk mengisi link absen untuk mendapatkan e-sertifikat dari SLA Academy. Dan juga jangan lupa juga follow sosial media kami baik di Instagram @slaa.academy ataupun di YouTube gitu ya. Teman-teman nanti bisa nonton lagi webinar kali ini ataupun webinar-webinar lain yang sudah berlangsung dari SLA Academy. Nah, sebelum tutup mungkin teman-teman berkenan gitu ya menyalakan videonya sebentar biar kita bisa foto bareng dan juga nanti di-sharing di grup ya ataupun juga di email. Ya, halo teman-teman. Kak Arya mungkin nih tadi semangat nanya, Kak Nurika, Kak Erlin, Kak Eryani, atau yang lainnya ada yang berkenan menyalakan videonya mungkin untuk kita berfoto. Oke, makasih Kak Nurika sudah bersedia menyalakan videonya. Mungkin ada lagi yang lain, kalau enggak mungkin kita foto. Oke, dalam hitungan 10 ya. Kita foto bareng. 1, 2, 10. Oke. Sekali lagi ya, biar ada 2. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semua. Sampai bertemu lagi di webinar selanjutnya. Saya Tinton dari SL Academy, mohon izin pamit. Terima kasih juga Pak Faru. Sampai bertemu lagi di kelas riset dan skripsi bersama Muhammad Fahrudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.